Satu standar penilaian baik, buruk serta benar dan salahnya amal perbuatan kita. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Hakikatnya manusia telah diberikan 3 potensi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, potensi hidup itu adalah hajatul udawiyah. Manusia diberikan potensi hidup. Hajatul udawiyah adalah apa? Kebutuhan jasmani atau fisik, seperti kebutuhan makan, minum, buang air kecil, buang air besar dan lain sebagainya. Itu pun sama, tidak hanya dimiliki oleh manusia, tapi juga dimiliki oleh makhluk yang lainnya seperti binatang. Sama, binatang juga memerlukan makan, minum, buang air dan lain sebagainya. Potensi yang kedua adalah naluri. Manusia dan juga binatang dan makhluk yang lain bisa memiliki naluri. Naluri itu sendiri ada 3. Yang pertama, naluri berketuhanan atau gorizatun na'u. Semua makhluk termasuk manusia memiliki gorizatun na'u. Apa itu gorizatun na'u? Naluri mencintai lawan jenis. Mau manusia mau binatang pasti memiliki yang namanya naluri mencintai lawan jenis. Karena itu sebuah fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh makhluknya untuk mempertahankan hidupnya. Tidak adalah hal yang aneh jika binatang saja tidak ada yang suka kepada sesama jenis, tapi malah manusia ada yang suka bersama jenis. Itu dia di luar fitrahnya sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya derajat manusia itu lebih rendah dari binatang ketika dia melakukan perbuatan di luar fitrahnya sebagai manusia. Yang kedua, nalurinya adalah naluri berketuhanan atau gorizatun tadayun. Semua makhluk termasuk manusia secara fitrah telah diberikan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang dipikirkan bahwasanya ada zat yang harus dia sembah, karena dia sebagai manusia merasa bersifat lemah. Faktanya seperti orang-orang yang belum termasuki oleh peradaban, secara tidak langsung dia memiliki naluri, hanya saja nalurinya salah dalam penyalurannya. Dia merasa ada satu zat yang harus mereka muliakan, harus dia sembah, harus dia puji. Makanya dia di beberapa suku terasing ada yang menyembah seperti batu, kuburan, totem, pohon besar dan lain sebagainya. Itu menunjukkan mereka telah memiliki naluri berketuhanan. Hanya saja ketika belum datang cahaya Islam, mereka jadi hanya sebatas menyalurkan nalurinya yang tidak tepat tersebut. Untuk melakukan naluri yang berat tersebut perlu adanya orang yang menyampaikan. Siapa yang menyampaikannya? Ya antum semua sebagai kaum muslim. Ketika berbicara dakwah, yang menyampaikan itu bukan hanya sebatas ulama, kiai, atau para asatizah saja. Karena kewajiban berdakwah adalah kewajiban kita semua sebagai kaum muslim. Sebagaimana sabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, balik anni walau ayat, sampaikan apa-apa dariku walaupun hanya 1 ayat. Jadi ketika berbicara dakwah, antum semua tidak harus menunggu antum hafal Al-Quran dulu semua, tidak harus menunggu antum hafal ribuan hadis semua. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah melalui siapa saja orang-orang yang dipilihnya, dicintainya. Tidak mesti harus orang yang berilmu. Karena banyak di zaman sekarang orang dengan berbagai macam gelar keilmuannya. Bisa jadi dia seorang profesor, bisa jadi dia seorang doktor, kiai haji, ulama, lulusan LC dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak bisa jadi orang yang menyampaikannya hak. Malah mereka jadi orang yang berusaha menghalangi tegaknya dakwah Islam. Nauzubillah summa nauzubillah. Itulah pentingnya kenapa antum menjadi orang muslim yang senantiasa bisa mengajak orang pada kebaikan,
Karena pada dasarnya tidak cukup antum berhijrah menjadi orang baik, karena antum harus jadi orang yang mengajak pada kebaikan. Bisa antum bayangkan, sebenarnya antum melihat dosa-dosa antum di masa lalu yang begitu banyak, termasuk dosa al-fakir. Dengan apa kita mau menutupi dosa-dosa kita? Apakah dengan hanya cukup dengan mengamalkan amalan fardiyah seperti sholat saja, puasa saja, saum saja, haji saja? Tidak cukup, saudara. Bisa jadi semua amal ibadah kita itu sekedar menggugurkan kewajiban saja, tidak mendapatkan pahala kebaikan apapun dari Allah Subhanahu wa taala karena kelalaian kita. Dengan apa kita mau membeli surga Allah, sedangkan dosa-dosa kita masih banyak di masa lalu? Cara satu-satunya adalah dengan cara berdakwah, menjadi orang baik dan mengajak kebaikan kepada orang lain, di mana kita menjadi wasilah orang hijrah. Di situ kita akan mendapatkan pahala investasi yang luar biasa. Ketika antum telah berhasil mengajak orang lain berhijrah menjadi baik, orang yang telah antum ajak hijrah itu berbuat kebaikan, dia sholat, antum pun akan mendapatkan pahala kebaikan sholat dengan tidak mengurangi pahala sholat yang telah orang yang telah antum ajak tersebut. Ketika orang yang telah antum ajak berhijrah tersebut melakukan puasa, antum sama akan mendapatkan pahala puasa darinya dengan tidak mengurangi pahala puasa orang yang telah antum ajak tersebut. Hatta sampai antum meninggal, sampai antum mati di dalam kubur, pahalanya akan tetap mengalir. Jika insya Allah antum akan menutupi dosa-dosa di masa lalu dengan pahala yaumul hisab nanti jauh lebih berat timbangannya dibandingkan dengan dosa-dosa antum. Dan antum insya Allah akan mendapatkan kitab dari Allah di sebelah kanan yang menunjukkan bahwa antum adalah ahlul jannah. Lalu yang ketiga adalah naluri mempertahankan diri atau gharizatun baqo. Ya, setiap manusia dan binatang memiliki naluri mempertahankan diri. Itu fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena ketika kita salah mempergunakan gharizatun baqo, kita bisa jadi orang yang bisa menolak kebenaran. Ketika yang menyampaikannya dia bukan seorang ulama, bukan seorang kiai ternama, yang menyampaikan dengan anak, kita akan menolak. Yang menyampaikannya orang biasa, kita akan menolak. Yang menyampaikannya anak-anak yang bertato, kita akan menolak. Padahal kebaikan itu bisa datang dari mana saja. Itulah pentingnya kita menjadi orang yang objektif, sebagaimana yang dikaulkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Unzur maqal wa tanzur man qala. Perhatikan siapa yang menyampaikannya, bukan melihat siapa yang menyampaikannya. Jadi perhatikan yang disampaikannya apa. Kalau yang disampaikan sebuah kebenaran, kita wajib diterima, hatta yang menyampaikan anak kecil sekalipun. Tapi apabila yang disampaikannya tidak baik, tidak benar, walaupun dia berpeci, walaupun dia berjubah, jenggotnya panjang, tapi dia menyampaikan yang batil, wajib untuk kita menolak. Berikutnya, potensi hidup manusia yang terakhir, yang ketiga adalah akal. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan akal pada manusia yang itu tidak diberikan pada binatang. Dengan akal itulah manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Dengan akal itulah manusia diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat pada aturannya. Makanya salah satu syarat ketika kita melaksanakan ibadah, baik sholat maupun apapun selain muslim, adalah berakal. Karena orang yang tidak berakal tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat, tidak ada kewajiban untuk taat pada aturan Allah Subhanahu wa taala.